kasih sayangnya sepanjang hayat kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita mohon pada Allah taufik dan ridhonya untuk menyambung bahasan kitab Tajul Arus dalam tema besar kita Tazkiyatun Nafs, membersihkan jiwa. Pada pekan yang lalu, di Jumat yang lalu, kita sudah sampai pada pembahasan tentang mutaba'atul Rasul, tentang mengikuti Rasul, yang mana kelalaian kita dalam mengikuti Rasul itulah yang membuat kita terjerembab, jatuh ke dalam dosa dan kesalahan, yang membuat kita sulit memuhasabah diri, yang membuat kita sulit menemukan jalan taubat kita. Oleh karenanya kita harus senantiasa mengingat dan mendorong diri agar di setiap langkah kita, di setiap kegiatan aktivitas kerja kita, kita harus mengingat, adakah dalam hal ini saya sedang mengikuti Rasulullah SAW? Adakah Rasul mencontohkan? Adakah Rasul mengisyaratkan? Sekurang-kurangnya begitu. Dan tidak akan paham kita bahwa sesuatu itu dicontohkan atau diisyaratkan, ditunjukkan oleh Rasul, kecuali kita mempelajari kalimat-kalimat ulama dalam memahami Rasulullah SAW. Maka pada pertemuan sebelumnya kita juga sampai pada kesimpulan bahwa mengikuti Rasul itu bukan sekedar membuat kita menjadi umat Rasul, bahwa mengikuti Rasul itu bahkan membuat kita menjadi bagian dari ahlu baiti Rasulullah SAW dalam makna yang umum. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa Salman ini, Salman Al-Farisi maksudnya, radhiyallahu ta'ala anhu, min ahli, adalah bagian dari ahli baitnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Salman minna ahlul bait, kata Rasul. Salman adalah bagian dari kami ahlul bait. Padahal Salman Al-Farisi adalah orang Persia, Rasulullah adalah orang Arab. Jauh sekali beda bangsa, beda bangsa. Tapi Rasul mengatakan bahwa beliau adalah bagian dari ahlul bait beliau. Kenapa? Karena sahabat Salman Al-Farisi serius dalam memutaba'ah Rasulullah SAW, dalam memperhatikan dan berusaha untuk mengikuti, meneladani Rasulullah SAW. Dan kemudian kita juga sampai pada titik kesimpulan pada pembahasan berikutnya, sebelumnya, bahwa mengikuti Rasul itu hendaklah lahir dan batin. Yang nampak dari Rasul, yang dinyatakan Rasul, ditunjukkan secara nyata oleh Rasul, dan juga bagaimana yang menjadi kepribadian diri Rasulullah SAW. Jadi kedua-duanya. Kalau sholat misalnya, kita dapatkan fisik sholat itu dari Rasul, pun hendaknya kita dapatkan kekhusyuan sholat itu dari Rasul. Kalau puasa misalnya, kita tahu dan paham bagaimana Rasul melakukan puasa secara lahir, dan kita tahu pula bagaimana Rasul memperjuangkan ketakwaan yang merupakan puncak dari nilai-nilai puasa itu. Bagaimana Rasul mencapai ketakwaan melalui puasa. Dan begitulah terus Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Kalau Rasul berpakaian, misalnya Rasul menyukai warna putih, warna putihnya itu kita ikuti mungkin, tapi kita juga harus mengerti di balik warna putih itu apa yang diinginkan Rasul. Sehingga kalau tidak ada yang warna putih, kita tetap bisa dalam
dalam bab mengikuti Rasulullah SAW. Jadi lahir dan batin. Orang yang masuk mengikuti Rasul melalui lahir saja bagus, karena dia sudah berusaha untuk meniru Rasul, tapi dia harus kemudian naikkan levelnya, mencari tahu apa yang diinginkan Rasul dari amalan-amalan lahiriah itu. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah mengikuti Rasul, sehingga kemudian di ujung kalimat Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang mengikuti Rasul ini, beliau katakan sebuah kaidah, sampaikan, kita mulai menyambung dari kaidah ini. Kata beliau rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi, fakama annal mutaba'ah tuthbitul ittisal kadzalika adamaha yuthbitul infisal. Maka sebagaimana mengikuti Rasul itu, berusaha terus mengikuti Rasul itu akan mengokohkan ittisal, akan mengokohkan ittisal. Apa itu ittisal? Hubungan kita, jalur hubungan kita dengan Rasul itu semakin kokoh dengan usaha kita mengikuti Rasul. Maka demikian pula lah adamah, tidak mengikuti Rasul, lalai dari mengikuti Rasul, itu akan mengokohkan infisal, terpisahnya kita dari Rasul. Kalau kita ikuti Rasul, maka berarti kita sedang mengokohkan hubungan kita dengan Rasul. Kalau kita tidak mengikuti Rasul, berarti kita mengokohkan jarak, ya, mempertegas jarak antara kita dengan Rasul. Semakin kita ikuti Rasul, semakin rapat kita dengan Rasul. Semakin kita lalai dari mengikuti Rasul, semakin jauh jarak kita dengan Rasul. Sementara Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, kita orang beriman diajarkan, semua kita tahu bahwa di antara syafaat nanti di akhirat yang paling dibutuhkan adalah syafaatnya Rasulullah SAW. Dan syafaat, mendapatkan syafaat Rasul bukanlah dengan sekedar mengenal Rasul, tapi adalah dengan mengimani Rasul. Karena kita ini kan tidak mengenal langsung, bertemu langsung dengan Rasul. Tapi kita ini punya hak dalam syafaat itu, ketika kita sempurnakan iman kita kepada Rasul. Dan tidak mungkin orang menyempurnakan imannya kepada Rasul kecuali dia terus berusaha untuk melihat, meneladani diri Rasulullah SAW. Maka ini kaidah, ya. Mengikuti berarti merapatkan hubungan dengan Rasul. Lalai dari mengikuti berarti memperlebar jarak dari Rasul. Nah, kita mau yang mana? Ya. Sementara ada rukun iman yang 6 itu, ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang tidak baik. Kan begitu. Rukun iman yang 6 itu, ya, bisa kita katakan pintunya adalah iman kepada Rasul. Pintunya iman pada Rasul. Ya, pandai bisa beriman pada Allah kalau tidak pernah Rasul ajarkan. Tahukah kita cara mengimani malaikat kalau Rasul tidak pernah ajarkan? Tidak pernah sampai ajaran Rasul tentang malaikat itu ke kita. Tidak bisa. Buktinya ada orang-orang yang tahu malaikat itu ya. Tapi karena dia tahu tidak melalui jalur Rasul, ya, akhirnya apa? Wow, mengimani malaikat itu berlebihan sehingga malaikat itu dijadikan Tuhan. Disebutlah malaikat itu anak-anak Tuhan. Ada kan? Ya. Nah, ada. Dia tahu malaikat itu ada, tapi salah juga dalam beriman pada malaikat. Beriman kepada kitab suci. Kalau tidak terus dari cara-cara yang diajarkan Rasul, maka ada orang bahkan dia merubah-rubah kitab suci. Ya.
Iman pada hari akhir dari mana kita dapat? Kalau bukan dari lisannya Rasul. Begitu juga takdir. Sudah berapa banyak orang sesat karena mikir-mikir sendiri tentang takdir, ya, tidak mengikuti kalimat Rasul. Maka gerbang rukun iman itu yang nomor satunya memang iman pada Allah, tapi pintunya adalah iman kepada Rasul. Maka para ulama tidak ragu mengatakan jalan kita menuju Allah adalah Rasulullah SAW. Jalan kita menuju Allah adalah Rasulullah SAW. Bukankah di Al-Quran sering diiringkan ati Allah, ati Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Siapa yang mengikuti Rasul berarti mentaati Allah. Begitu. Nah, jadi jangan hanya Allah saja yang dibesarkan, dan tidak akan bisa orang membesarkan Allah di dalam jiwanya kalau dia tidak membesarkan diri Rasulullah di dalam dirinya. Tidak bisa. Karena tadi apa? Jalan kita menuju Allah adalah melalui Rasul. Nah, oleh karenanya kita diantara yang sangat mendorong Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, mendorong sekali kalau masjid-masjid kita, ya, majelis-majelis taklim kita itu ada satu kajian tentang Rasulullah SAW. Apakah kepribadiannya, apakah sejarah hidupnya, pokoknya tentang Rasulullah. Apakah hadis-hadisnya, kalimat-kalimatnya, hadis itu kan kalimat-kalimatnya harus ada. Ya, tidak cukup hanya mempelajari Al-Quran, tapi juga harus mempelajari Rasul secara utuh. Kajian hadis kita ada, mungkin kajian hadis ada. Nah, agak sejarah Rasul, sirah nabawiyah. Nah, itu perlu kita pikirkan. Ya, sementara langkah pertama mempelajari sejarah hidup Rasul, sirah nabawiyah itu adalah dengan mengenal namanya syama'il Rasul, kepribadian Rasul. Nah, itu perlu kita mulai tata di dalam diri kita itu. Menunjukkan kepada Allah, menunjukkan kepada Rasulullah bahwa kami serius mengikuti engkau ya Rasulullah. Serius nih mengikuti Rasul. Gimana caranya? Pelajari Rasul. Oh, enggak ada di musaji, di aduan. Orang banyak channel YouTube ini kan. Mudah, hari ini tidak ada yang sulit. Yang sulit itu di sikuah. Yang sulit itu di hati itu dan kalau mau apa yang tidak bisa hari ini. Apalagi soal ilmu ini sudah lapang sekali. Kalau di jadwal pengajian ada kesibukan. Jadi waktu kosongan lain, pasang headset. Baru nanan aneh-aneh dan tidak perlu dibuka, sehingga gadget begini menjadi cara kita, menjadi alat yang mengantarkan kita kepada mutaba'atul Rasul, mengikuti Rasul. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah. Lalu kalimat berikutnya apa kata Imam Ibn Athaillah Sekandari? Jadi jelas itu pentingnya kita mengikuti Rasul dalam hal untuk bisa memperbaiki diri kita. Yang ini babnya kan tazkiyatun nafs, penting. Tidak bisa kita memperbaiki, membersihkan jiwa kalau tidak terus berusaha memahami dan meneladani Rasul. Nah, lalu kemudian dikatakan oleh beliau kaidah berikutnya. Ini kaidah sih karena kita ketik kaidah sesudah. Wa qad jama'a Allahul khaira kullahu fi baitin. Allah telah mengumpulkan kebaikan ini seluruhnya fi baitin, di sebuah rumah. Seluruh kebaikan Allah kumpulkan kata beliau di sebuah rumah. Wa ja'ala miftahahu mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah jadikan miftahnya, miftah kuncinya, kunci rumah itu adalah mengikuti Rasul. Ya, sama dengan kalimat itu tadi kan, bahwa jalan kita menuju Allah adalah Rasul. Kalau bahasa Imam Ibn Athaillah, Allah jadikan semua kebaikan ini diletakkannya di sebuah rumah, dan kunci untuk membuka rumah itu adalah mengikuti Rasul.
Asalnya dibuka kunci itu, insya Allah nampak kebaikan itu. Asalnya dipaci kunci itu, dibuka kan, dimasukkan kan lubang kunci itu. Kita bukalah pintunya, nampaklah mana dia kebaikan-kebaikan yang hakiki itu. Makanya kalau kami tidak salah, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari itu mengatakan ya, bahwa yang baik itu adalah yang baik menurut Allah dan Rasulnya. Yang buruk itu adalah yang buruk menurut Allah dan Rasulnya. Tidak cukup baik itu hanya menurut akal kita saja, buruk itu menurut akal kita saja, tidak cukup. Walaupun akal bisa, akal itu punya kemampuan mengenali mana yang baik, mana yang buruk, tapi tidak akan cukup. Kalau ingin tahu betul mana yang sebenar-benar baik, mana yang sebenar-benar buruk, harus ditanya kepada Allah dan Rasul. Dari Rasulullah kita tahu, oh ini ternyata sebenar-benar kebaikan. Kayak bangun subuh ya. Orang azan kita bangun, mantul mengantuk ya, badan mungkin masih baru jago tuh lain rangki-rangki, tapi karena Rasul mengajarkan apa, jagolah beuduk, beuduk sembahyang ya, kita kerjakan itu berarti apa? Kita membuka pintu kebaikan. Akan itu kebaikan walaupun susah, walaupun patah-patahan kantuk. Kadang kalau sembahyang itu kadang ya, entah kama-kama melayang-layang ya, tapi diusahakan juga, berarti kita selalu terus membuka kebaikan itu. Yang kalau dipikir-pikir, bahwa harus itu bana orang Islam. Kadang-kadang ada saudara kita di luar Islam, kenapa alamat Islam ini begitu betul, baru bangun sudah ibadah, sedang asik-asik kerja, sedang ramai-ramainya orang ke pasar, ke kedai, suruhnya sembahyang mulai siang kan ya. Sedang serius-serius saja suruh ibadah lagi ya. Kenapa harus pula 5 kali sehari semalam ya. Kata kita apa? Kita sedang ingin membuka kunci-kunci kebaikan yang sesungguhnya. Kalau tidak kita upayakan itu, maka kebaikan itu terus tertutup. Walaupun akal kita mengatakan, bisa mengatakan ini baik, ini buruk, tapi apa yang dikatakan akal itu tidak akan sampai pada titik kesempurnaan kecuali ditambahkan, dikuatkan, difahamkan oleh kebaikan-kebaikan yang dari Allah dan Rasulullah SAW. Maka dikatakan gitu, seluruh kebaikan Allah kumpulkan di satu rumah, lalu Allah jadikan kunci pembukanya adalah mengikuti Rasul ya. Lalu kemudian dari sekian banyak Bapak Ibu, dari sekian banyak dan harus diikuti dari Rasul untuk kepentingan membersihkan jiwa ya, untuk kepentingan tazkiyatun nafs, bukan untuk kepentingan menggugurkan kewajiban. Kalau untuk kepentingan menggugurkan kewajiban, belajarlah fikih ya kan? Kalau awak ingin mengikuti Rasul untuk apa? Untuk menyelesaikan kewajiban di hadapan Allah, belajarilah fikih. Tapi kalau maksud kita mengikuti Rasul itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi untuk membersihkan jiwa kita, apanya Rasul yang harus diikuti? Itu lagi. Yang mana akan diikuti dari Rasul itu? Maka di sini beliau tunjukkan pada sisi mana dari diri Rasul itu yang harus diikuti agar jiwa kita itu dibersihkan Allah ya. Beliau katakan fatabi'hu bil qanaati bima razaqakallahu ta'ala. Pertama, ikutilah qanaahnya Rasulullah SAW. Qanaah artinya apa? Merasa cukup bima razaqakallah, dengan apa yang direzekikan Allah kepadamu. Belajarlah dari Rasul itu bagaimana menjadi orang yang qanaah. Itu titik di mana mengikuti Rasul yang akan mudah kemudian jiwa kita menjadi bersih. Qanaahnya Rasul diperhatikan. Perhatikan qanaahnya Rasul. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah,
Pernah dengar kita kan hadis Nabi, cerita Nabi kalau habis sholat subuh duduk zikir, nah itu sampai terbit matahari. Lalu setelah itu beliau sholat 2 rakaat, ya, yang nilainya bagaimana? Nilai dari sholat subuh, duduk zikir, kemudian terbit matahari, sholat 2 rakaat itu nilainya sama dengan haji. Lalu setelah itu kemana Rasul? Setelah itu kemana pulang Rasul ke rumah. Maka beliau bertanya kepada istrinya Aisyah, adakah sesuatu yang bisa dimakan pagi? Ini ada yang dimakan, agak seketik. Kemudian Aisyah mengatakan, apa? Ya Rasul, tidak ada pagi ini yang bisa kita makan. Di qanaahnya Rasul bagaimana? Apa kata Rasul? Fa'idzan ana sha'im. Kalau gitu saya puasa hari. Ya. Tidak sibuk kok nanya, berarti mencari rezeki oleh kan? Cipiti kok pagi kan? Ada rezeki. Cara beliau merespon rezeki yang nampak secara fisik tidak ada pagi itu, nah caranya? Kalau itu pas selesai puasa. Ini kisah belum selesai di situ sebenarnya. Kisah tidak selesai di situ. Dalam riwayatnya tidak selesai di situ. Kadang-kadang kan berhenti di sini kisah. Tidak. Ternyata kemudian kan Nabi puasa tuh. So, menjelang tengah hari, Nabi kan ngurus rumah, keluar dari rumah. Datanglah sahabat mengantarkan bubur, namanya bubur tharid. Bubur tharid ini roti gandum, ya. Roti gandum itu dibuat bubur, atau dari gandum itu dibuat bubur, bisa begitu juga. Kemudian ditaburi daging, serutan daging di atasnya. Itu bagi Rasul itu diantara makanan yang paling disukai Rasul, kata para sahabat. Kalau kita belajar Syama'il Muhammadiyah, sifat dan kepribadian Rasul, diantara makanan yang paling disukai Rasul namanya adalah tharid. Dan tak ada sahabat yang mengantarkan tharid ke rumah Rasul, ya, antar. Nah, diterima oleh Bunda Aisyah, disimpan. Karena Nabi puasa kan, itu disimpan. Nabi pulang ke rumah, disampaikan oleh Aisyah, ya Rasul, tadi ada yang mengantarkan bubur, saya taruh di situ. Ya, maksudnya apa? Kalau ke buku di sana, aduh buku. Kata Rasul, mana dia bawa sini? Ya, mana dia bawa sini? Bukankah tadi engkau berpuasa, katamu ya Rasul? Apa kata Rasulullah SAW? Orang berpuasa sunnah itu, masa sunnah? Bukan puasa wajib kan? Orang yang berpuasa sunnah itu dia mengendalikan amalnya. Kalau dia ingin dia teruskan, kalau dia ingin dia bisa batalkan di tengah. Maka Nabi siang itu. Apa yang kita bisa belajar dari situ? Jadi tidak ada bare itu dia Rasul. Kenapa? Qanaah dengan rezeki. Ketika tidak ada rezeki, qanaah dengan tidak ada. Ketika datang rezeki, disyukuri, dinikmati yang ada. Karena kalau ditunggu lo patang hari bubuan tadi, bekolah tidak sailo dan ketika itulah ya. Kan itu sebenarnya. Kalau dibiarkan Nabi sampai patang beko mugari bubuan tadi itu, entah rasanya entah bahan atau oleh mubazir ya, kan? Maka yang paling pas dalam kondisi itu apa? Makan. Tidak ragu lo Rasul membatalkan puasanya. Ya. Jadi itu di antara contoh bagaimana Rasulullah SAW itu apa namanya? Qanaah dengan rezeki. Karena pakai ilmu itu. Tidak hanya semangat menggebu-gebu beribadah saja. Pakai ilmu. Ya. Makanya para ulama mengatakan, kalau seseorang itu melakukan puasa sunnah, lalu dia mengundang orang lain ke rumah, kan harus dihidangkan. Kata doa belok tamu itu menghidangkan. Dan dia lihat tamu ini tidak akan makan minum hidangan itu kecuali dia yang mulai, yang mengundang dan mulai. Terus puasa, maka yang lebih afdal bagi dia apa? Dia batalkan puasanya. Atau sebaliknya, dia diundang orang, lah dihidangkan orang, maka yang lebih baik dia
dia batalkan puasanya, dia santap hidangan itu untuk menghargai orang yang sudah. Kalau puasanya puasa sunnah, apakah itu dia meninggalkan kebaikan? Tidak, dia berpindah dari satu sunnah kepada sunnah yang baik. Nah, kadang ilmunya itu tidak langkuk ya. Sehingga kita itu tidak puasa, itu tidak ada pahala. Iya pahala puasa, tidak pahala menghargai saudara, merapatkan ukhuwah silaturahim, kan besar. Ya. Menjaga perasaan saudara, makanya ada kita pernah membaca satu kitab setebal ini, ya. Lailah fi baitin Nabi, semalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaidah pertama tentang Rasul di situ, Pak. Dikatakan apa? Adalah bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang selalu berusaha membahagiakan orang lain. Termasuk cara membahagiakan kayak tadi. Ketika datang hadiah, beliau makan. Dikasih pakaian hadiah, beliau pakai. Dikasih makanan, beliau makan. Asalkan tidak sedekah, karena sedekah itu haram bagi Rasul dan keluarganya untuk dimakan. Asalkan nanti mau hadiah, Rasul akan nikmati, menghargai orang, bersyukur pada Allah. Jadi itu membersihkan diri. Qanaah itu mengikuti Rasul dari sisi qanaahnya, itu membersihkan jiwa. Apa yang berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu cip. Jadi untuk kepentingan membersihkan jiwa, bagian mana dari Rasul yang harus kita perkuat? Qanaahnya Rasul itu yang kita pelajari itu. Bacalah hadis-hadis Nabi, duduklah di majlis dan dibacakan hadis Nabi, searching bahasa orang ini, di searching dari kalimat guru-guru dan bagian itu, kok qanaah? Ada qanaahnya enggak di situ? Ada sikap bisa menerima apa yang Allah bagi atau tidak? Merasa cukup dengan apa yang Allah beri? Kecil kaidah. Mari ini coba kita pakai. Ini ada beberapa orang nggak boleh kajian pakai itu. Setelah pulang dari sini harus kita pakai ini. Karena ilmu kalau tidak dia pakai, tidak dia makan, kagum namanya kayak gitu. Karena gitu. Jadi setelah ini mulailah kita melihat hidup ini dalam kacamata qanaah. Nanti Allah ini itulah yang terbaik. Nggak usah terlalu banyak kita protes dengan deh. Berapa kan banyak orang deh itu. Apapun pakai deh, ya? Deh lah itu kalau deh. Pagi hari barulah deh nak keluar muncul. Bersyukur saja. Ya? Karena qanaah itu kan beriringan dengan syukur. Dan orang tidak bisa qanaah ya, kalau dia tidak bisa berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka pada Allah, bahwa yang hari ini Allah, bahwa dia sadari bahwa dia berada di satu situasi itu karena kebaikan yang Allah inginkan. Ya. Bahkan dia berada ditempatkan Allah di situasi sebuah takdir, dalam tanda petik takdir buruk, itu pun karena ada kebaikan yang Allah inginkan. Ya. Ada orang nak buat hindari mana, kiranya tasarrufnya, wah main dari mana, basuhnya kawan lo, ya, kiranya sembahyang sama lah, siapa sembahyang itu barang dari salam itu, ya. Berarti ada kebaikan yang Allah inginkan dari pertemuan itu. Bisa tidak kita menyadari bahwa setiap urusan kita ini Allah sedang inginkan kebaikan. Walaupun kita tidak bisa, akal kita kadang tidak sampai ke situ. Tapi kalau kita sudah mendahulukan husnuzon pada Allah, maka qanaah itu lebih mudah. Merasa cukup dengan apa yang Allah takdirkan itu lebih mudah. Apa yang jamaah dirahmati Allah. Nah itu dulu. Ya, nanper tamu dari yang manakah kebaikan diri Rasul untuk membersihkan jiwa yang harus kita teladani. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum berbunyi tet, ada yang tanya silakan. Terkait sedekah dengan hadiah tadi, Rasulullah kan menerima hanya hadiah.
dan haram. Itu pertama perbedaan signifikannya. Terus yang kedua, bagi yang memberikan izat itu sebagai sekedar akad niat saja atau gimana? Antara sedekah dengan hadiah. Oh gitu. Pertama kalau Rasulnya nih, kalau sahabat ketemu Rasul kan tanya ke sedekah atau hadiah. Ini hadiah untuk ya Rasul. Ini sedekah ya Rasul. Dicari sahabat lain makan hari kedua. Kami para nabi tidak makan sedekah. Itu sedari awal sudah dikenalkan Rasul kaidah itu, bukannya kepada sahabat yang dekat, kepada seluruh orang yang kenal dengan Nabi. Sampai orang Yahudi, orang kafir itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu tidak kan Nabi Muhammad namanya sedekah. Beliau kalau ada pemberian beliau akan tanya, sedekah apa hadiah? Nah, apa beda sedekah dengan hadiah? Kan sama-sama pemberian. Kalau bahasanya ahli fikih, kalau kita belajar fikih, satu bab besarnya adalah hibah namanya. Bab besarnya hibah, pemberian harta. Nah, hibah ini tadi ada yang diniatkan untuk merapatkan hubungan dengan sesama manusia, untuk menghargai orang, untuk agar kita lebih sayang kepadanya, dia lebih sayang pada kita. Itu namanya hadiah. Kalau itu nanti menggali di hati, magiah itu, maka itu namanya hadiah. Tapi kalau ketika kita memberi, ndak orang pun nak kana, Allah nak kana. Ridho Allah yang kita inginkan, rapat hubungan dengan Allah yang kita inginkan, wa agiah orang. Ya, bukan hubungan kita dengan orang itu yang sedang kita maksudkan, tapi hubungan kita dengan Allah, maka dia sedekah. Hati-hati ya, kalau salah niat, berubahlah sedekah menjadi sekedar hadiah. Hadiah bagus, karena Nabi katakan tahadu tahabbu, saling berbagi hadiahlah, kalian akan saling menyayangi, saling mencintai. Sunnah Rasul juga, bukan buruk, enggak. Ya. Tapi kalau tidak pas niatnya, maka berubah nanya nanti dia wakijan kabar sedekah, ternyata dia menjadi bagi hadiah. Insya Allah bagus juga. Tapi apa kebaikannya? Rapilah hati awak di hati saudara. Itu kebaikan hadiah. Nah, itu. Nah, Rasulullah SAW tidak mau memakan sedekah karena Allah mengatur itu. Bukannya Rasul, seluruh Nabi. Kami nahnu ma'syarul anbiya, kata Rasul, kami para nabi ini semua tidak dihalalkan Allah memakan sedekah, tapi dihalalkan Allah kami memakan hadiah. Karena umat ini kan harus punya pertautan hati dengan nabinya. Mudah-mudahan kalau nyo bisa tahu ya tiga nabi, kan mudah-mudahan kita tahu ilahnya jo Allah, seperti kaidah kita tadi. Jalur kita menuju Allah adalah begitu berarti. Cukup. Ya. Mari sama-sama kita syukuri ya, apa yang pagi ini kita dapatkan dari majelis ini ya, dan terus kita berusaha memperhatikan dari itu. Kalau untuk kepentingan gugurnya kewajiban, selesainya tugas, perhatikan fikih. Tapi kalau untuk kepentingan membersihkan jiwa dari fikih itu, lihat sisi-sisi qanaahnya Rasul di dalam amal-amal yang kita katakan kita mengikuti Rasul itu. Mudah-mudahan kita lebih mudah untuk mencintai, merindukan Rasul, lebih mudah terjaga, terpelihara kebersihan, kesucian diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.